Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus salihin kafaratun wa dzikrul maut yuqarribukum minal jannah atau kama wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah wa dzikrul maut bis sadaqah. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ini malam yang masih di bulan Rabiul Awal. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini dengan niat yang sama, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menta'zimkan, membesarkan, mengagungkan, memuliakan lahirnya insan mulia, nabi pilihan untuk kita, yaitu sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina Muhammad. Allahumma shalli. Salawat dan salam tidak lupa pula kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sekalian keluarga Rasulullah dan sekalian dzurriyyat Rasulullah dan sekalian pengikut Rasulullah hingga nanti datang akhir zaman. Semoga perkumpulan kita malam ini mendatangkan rahmat dan senantiasa dinazar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya berbuah syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang ulun muliakan dan ulun hormati guru kita Sayyidul Habib Syekh bin Ahmad Maula Khilah. Semoga beliau disehatkan, diafiatkan, dan dipanjangkan umur beliau, dan senantiasa diangkat derajat beliau. Amin. Juga yang ulun hormati dan ulun muliakan alim ulama, para tuan guru, ustadz dan ustadzah, tokoh masyarakat, tetuha kampung. Semoga pian-pian semuanyaan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah.
setiap bulan Rabiul Awal hampir di seluruh pelosok dunia orang merayakan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melaksanakannya di musalla, ada yang melaksanakannya di masjid, ada yang melaksanakannya di lapangan. Dimanapun pelaksanaan itu diadakan dengan niat menta'zimkan, membesarkan bukti kegembiraan kita bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang besar, diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun yang tidak kalah penting bagi kita, di setiap perayaan Maulid Nabi, di setiap perayaan Isra dan Mi'raj, dimanapun dilaksanakan acara tersebut, mesti diiringi, diikuti dengan niat-niat yang baik, dengan niat-niat yang tulus, maka pelaksanaan itu akan membawa kebaikan bagi pelaksananya. Namun apabila diadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya untuk dijadikan bahan tandingan, untuk dijadikan ajang keduniaan dan lain-lain sebagainya, maka sifat-sifat seperti ini adalah bukan niat dan tujuan ulama-ulama dahulu mengadakan peringatan Maulid seperti ini. Kenapa kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah pun melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Kenapa kita mentakzimkan, membesarkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah pun membesarkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bahasa Banjar, nah ini bahasa Banjar, ulunnya orang Banjar aslinya. Enggak kan, jadi ngalih jom bisa sedikit-dikit aja bahasa nang Indonesia ini nah. Oh, bina salah-salah kita ngalih. Enggak, ya lah. Nah, orang kita Banjar nih BP berkisah sedikit juga. Ulun kada kawak ada lon sini. Mestinya malam ini ulun di Jalan Pinus. Ujar Habib kada boleh tidak. Jadi bawahan ini harus patuh. Nah, orang Banjar bakalan orang Jawa, maaflah orang Jawa lah lah. Nah, maaf. Orang Banjar ini pina agak juga berbahasa Indonesia. Nah, anyar bakal ngalan juga. Siapa nama kamu? Ujar orang Jawa ini, nama saya Suparno. Orang Jawa ini no ujungnya ya lah. Nah. Nama kamu siapa? Nama saya Udin. Orang Banjar ini kan gitu. Kada jauh-jauh kada putarannya Banjar ini, kada Udin, Ahmad, Utoh. Ya. Iya, mantap dihalus lagi, tuh halus. Karena sedikit tuh karena itu orang Banjar kayak itu aja, sugi-sugi dia tuh hanya. Hah? Wah ini ngaran Masya Allah disambetin ngalih. Wah ini tak. Kada
Pandai. Nang Jawa ini anak kulit. Ujar nang Jawa ini Mas Udin ya. Itulah saya duluan ya pulang. Ujar si Udin, ya enggak apa-apa. Saya belakangan. Nanti kalau ketemu saya di jalan dirawak ya. Dirawak ya. Jadi orang Jawa ini bingung rawanin apa. Kamu di kampung kami rawa tuh ya, nang rawa-rawa itu. Nah, nah itu. Nah hadirin sekalian rahimakumullah. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena Allah memperingatinya. Kenapa kita menta'zimkan, membesarkan Maulid Nabi? Karena Allah membesarkan dan menta'zimkannya. Dengan landasan inilah kita mengadakan acara seperti ini. Yang pertama, kenapa kita mengadakan Maulid seperti ini? Kita mengeluarkan biaya, mengeluarkan ongkos, tenaga dan pikiran, tidak lain dan tidak bukan. Pertama, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi nikmat yang besar diutusnya Nabi Yuna Muhammad. Mungkin saja kalau Nabi Muhammad kata diutus Allah untuk kita, sampai saat ini kita belum bisa beriman kepada Allah. Sampai saat ini kita kada tahu nang mana suruh Allah, nang mana larangan Allah. Sampai saat ini mungkin akhlak kita, moral kita belum lagi sempurna. Mungkin saja seperti itu. Karena yang membawa cahaya keimanan, membawa akhlakul karimah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah lalu kita adakan maka ini di wadah ulun situ pian asrokol itu macam-macam caranya. Nah kita mengadakan peringatan Maulid ini tanda syukur, kita merayakannya ya nanti ini, membesarkannya ya nanti ini. Allah membesarkan lahirnya Nabi Muhammad, Allah memuliakan lahirnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala menta'zimkan lahirnya Nabi Muhammad dengan cara Allah. Kita kata kawan nuruti Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, pengarang Sibtud Durar ini mengatakan di dalam rawinya, di antara cara Allah memuliakan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara caranya Allah merayakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara caranya Allah menta'zimkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali katakan, wa kullu dabbatin di Quraisyin nafaqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisara wa ma min hamilin hamalat في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام. Habib Ali katakan, sewaktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suku-suku Quraisy yang saat itu mereka memelihara binatang-binatang peliharaan mereka semua fasih berbahasa Arab. Kenapa? Lita'zim Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena membesarkan lahirnya Nabi Muhammad. Bayangkan dia, tiong aja bisa bener bahasa Banjar imong sudah, apalagi tiong bisa bahasa Arab. Itu hanya tiong. Makanya kita bingung tiongnya di rumah apik-apik juga. Untung ini mau batik bener. Mun mahir kada baik, iya kada baik dia tiongnya mak bersuara. Ini semua binatang peliharaan suku Quraisy pada masa itu semua fasih berbahasa Arab. Qul dan Nabiyyul Muntadhar, sudah lahir nabi yang ditunggu-tunggu. Unta bahasa Arab, ayam bahasa Arab, kambing bahasa Arab, sapi bahasa Arab. Ini cara Allah memuliakan lahir kekasihnya. Ini cara Allah. Ini cara Allah membesarkan diutusnya Nabi Muhammad.
Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan di dalam kitabnya Ad-Dibai, Allah memuliakan lahir kekasihnya itu. Fahtazzal arsu tarabaw wastibsara wajdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamzidan wa istighfara. Aras itu bergoyang. Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Gemuruh suara di atas langit, malaikat bertasbih, bertahlil, bertahmid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan falamma istadda biha khalqu bi'izni rabbil khalqi wada'atil habiba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Sayyidatuna Aminah itu waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, bahkan kada henti-hentinya beliau melihat keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang terjadi di waktu lahirnya junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir dalam keadaan sajidan, sujud. Nabi Muhammad itu lahir. Ini cara Allah membesarkan, merayakan lahir kekasihnya. Bahkan cara Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan lahirnya Nabi Muhammad, Allah perintahkan kepada malaikat agar di dalam surga itu apabila ada tulisan di situ dibuat asma Allah, maka hendaknya didampingkan dengan asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat menceritakan, setelah diciptakan Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam, begitu Adam membuka mata, Adam dimasukkan ke dalam surga. Lalu Adam melihat di dalam surga, di mana-mana tulisan dalam surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adam ini bingung, ini Muhammad siapa? Ujar Nabi Adam, sedangkan mengoye ini yang diulah Tuhan hanya aku aja. Adam bingung. Modal bini kita juga adalah nomor itu, sebuting aja nomor bini kita aja di HP kita, kan ada amat ya. Amat mana ini? Banyak. Ada diangkat binian. Nah, maaf banget. Bunyinya amat. Bingung Nabi Adam. Ini Muhammad siapa? Mana orangnya Muhammad ini? Petikan daripada ceramah Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau mengatakan, surga itu kata beliau sepanjang tahun sampai datangnya kiamat selalu merayakan Maulid Nabi SAW. Kenapa? Karena nama Muhammad kada pernah dihapus dalam surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba, surga aja merayakan. Saking himungnya Allah Ta'ala dihiasi surga tadi supaya bagus, supaya bagus, supaya baik. Itu juga kita. Ini alhamdulillah lihatnya buah macam-macam. Kita hendak pula bamulutan minta maaf benar. Hendak mendatangi undangan Nabi kalau Nabi kalau mengundang dia cari baju yang paling baik, tapi nang puga, ada hanyar lagi puga tapi nya. Kopiah mau kata baju menukar kapas pula. Umpamanya dah, ayo mahimongi kita hendak dapat pacar aja kayak Pak. Yuk, kira-kira pacaran aja bahari kira-kira bang. Nah. Setengah jam tuh pian bujurkan jambul aja dulu. Karena rabah pulang, bujurkan pulang. Hendak mendapati pacar aja kayak apa hendak mendapati Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Masa kita biasa-biasa aja? Sampai satu riwayat dikisahkan ada seorang pemuda. Pemuda ini rajin bekerja, jaka bahasa Banjar itu cangkal begawi. Orang mendulang, 4 mendulang.
kurang menurih, 4 menurih. Pokoknya asal jadi duit aja nang halal. Bila dapat duit, tukarakannya ke baju, tukarakannya ke kopiah, tukarakannya ke tapi, tukarakannya ke minyak harum, tukarakannya ke jalak. Nang hanya rasa berataan. Tapi anehnya pemuda ini kada suah kesana kemari memakai baju hanyar, kada suah. Lalu ditanya oleh orang, pemuda, kemana ikan menyimpan baju itu? Larangnya menukar. Ya kau ini itu kan nang larang salawar perjalanan tuh salawar apa Lopez juga. Lopez 90 berapa tak? Larang menukar. Pampihan kan? Sekali dilihat di baju hanyar tadi, celak tadi, minyak harum tadi dipakai oleh pemuda itu di waktu hendak tidur. Bila hendak guring dipakai baju hanyar. Bila hendak guring berminyak harum. Bila hendak guring bercelak. Bila hendak guring mandi berwudu. Ditanya, apa gunanya dipakai waktu hendak tidur? Siapa yang melihat? Pemuda tadi menjawab dengan jawaban yang sederhana. Aku malu seandainya waktu tidurku bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, aku memakai pakaian yang biasa. Aku malu seandainya bau badanku ini tidak aku berikan pewangi kepadanya. Karena aku bermimpi mendapat Nabi SAW. Kurang sampai ke itunya. Ini kita hendak kuring bermimpi berniat supaya bermimpi bertemu Nabi, kami kada berbesok. Ketemu di mana? Pak Ami Ahmad dahulu bayi nakatibai, Habib Abdurrahman Segaf, pamannya daripada Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf. Dulu pernah mengijazahkan, Ujasidin baca mun hendak bermimpi berdapat Nabi. Nah bacaannya, ya nuran nur, ya mudabbiral umur, balligh anni habibi Muhammadan tahiyatan wa salamah. 22 kali bila hendak kuring. Berapa tahun dah baca pada mimpi lah. Di mana salahnya? Ini yang dicari ini. Surga berhias, surga diperindah oleh Allah. Ya nang lalu bahar itulah asal macam-macam gantungannya tak. Ulun kugaan pian malam apabila semalam tuh di Palangka Pemulutan gagantungannya macam-macam bibeh. Rangsang nasi, sandok nasi, gantungannya mujur. Ya Allah, no. Anda kompat menjuhut asusupan juga. Padahal di rumah patahan sudah. Kenapa? Karena senangnya hati dari sampai surga aja berhias. Akhirnya Nabi Adam mencari siapa ini Muhammad. Bagaimana ini orangnya Muhammad? Lalu Adam bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, man huwa? Wahai Tuhan, siapa itu Muhammad? Karena belum pernah kenal, belum pernah tahu. Kita minta juga biar berdapat ulang dalam ini. Bila ada nomor WA, telepon kada tahu ngarannya bebe, lalu orang boy video call aja tak. Nggak tahu bujur nih, bujur bini-bini kah? Atau jadi-jadian kah? Bisa nggak itu? Ini. Nang aran orang kada pernah dapat ini pasti nak mencari ini lah. Ya. Penasaran di hati, siapa ini Muhammad? Lalu Allah menjawab, ujar Allah Ta'ala, dan satu riwayat mengatakan, laulaka ma khalaqtuka. Riwayat yang lain mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau kata karena inya damai, ikan dan seluruh isi dunia langit ini kada ulah. Allahumma shalli wa sallim. Kita bisa menikmati dunia ini dengan fasilitasnya jasa Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad. Apakah kada layak kita mengadakan seperti ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sudah membesarkan lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita mengaku sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengaku sebagai orang yang merindukan kepada Nabi Muhammad.
apa yang sudah kita perbuat untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala bergembira, Allah Ta'ala merayakan maulid Nabi, Allah Ta'ala menta'zimkan maulid Nabi dengan caranya, dengan cara Allah, dengan kodratnya Allah, dengan iradatnya Allah. Kita kadang-kadang nuruti. Ayam kemudian sedang pelajari di bandarnya kan bisa. Allah menta'zimkan itu karena kekasihnya yang lahir ini. Api sesambahan majusi pajah, yang kada tahu pajah padam, yang kada tahu juga padam mati apinya. Nah bisa, ya Allah. Nah, ayo. Ini cara Allah memuliakan lahir kekasihnya. Bagaimana dengan kita? Kita kada mampu menuruti cara Allah. Lalu dengan cara kita. Nah, ya nang diadakan maulid nang ini alhamdulillah silaturahim nang kada batahuan nang kada bapinanduan akhirnya berkat maulid ini. Ujar Rasulullah, ya ayuhan nas afsus salam. Rasulullah menyuruh, ujar Rasulullah, wahai manusia, tebarkan salam. Dua maknanya. Pertama, bila berdapat lawan orang beri salam. Yang kedua, kalau kita belum bisa berbuat kebaikan lawan orang, jagakan orang itu jangan sampai kena perbuatan dolim kita. Itu cukup bisa. Kita kada suka bermulutan, barannya aja. Dikit-dikit tuh, mulutan bijak. Kulo bijakin, dolaratin, wah, itu aja sebutin orang tahu. Orangnya ada latihan ada deh. Nah, ambil ya. Nasinya maksudnya nasinya latihan. Katari dia kata bapak. Yang di luar sana banyak mereka. Ya. Kita ini kita sadari atau kada, kita akui atau kada, kita hidup di dunia ini dengan fasilitasnya. Ini karena jasanya Nabi Muhammad. Maka layaklah kita bersyukur dengan cara mengadakan seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala pernah berkata, barang siapa menginfakkan 1 dirham aja, ujar Abu Bakar, gasan pelaksanaan maulid Nabi, menta'zimkan maulid Nabi, maka orang itu berhak bersama aku dalam surga. 1 dirham aja. Nah, jadi yang pikir kayak wadah kami kan orang bersumbangan lalui panitia samingguan ada kuliahan jalan ya. Ngari banget. Sudah jaga orkesan ya Allah. Kena udah sonnya nyewakan ya. Ya si kong kena udah nyembelihkan kambing. Kenapa faedahnya bawa orkesan nyembelih kambing? Juga. Allah memuliakan, Allah menta'zimkan peringatan maulid. Maka kita mesti lebih daripada itu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dikala kalian mendapat rahmat aku, sudah sepakat ulama bilang ainur rahmah itu adalah habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.